Ada komentar dari salah seorang penonton dari Laskar H Indigo. Mas, studio tour dong, syukur-syukur ada bocoran setup lighting Kirihuri. Dan di video kali ini kita akan semacam studio tour kecil-kecilan dan kita akan kasih lihat setup lighting Kirihuri. Saya suka Kirihuri. Ikuti terus videonya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Aziz Fadli di channel Aziz Fadli, channel yang membahas seputar fotografi, videografi, dan traveling. Dan di video kali ini, sebagaimana di opening tadi, ada salah seorang penonton di channel saya yang bertanya, kasih dong bocoran setup lighting yang Kirihuri. Oke, kebetulan kita juga sekarang lagi pakai setup yang Kirihuri. Oke, definisi Kirihuri ini sebenarnya berapa sih? Nah, kalau saya merumuskan ini di bawah 500.000 itu masih termasuk kategori Kirihuri ya. Kalau udah di atas juta mungkin ya udah mau harga-harga yang semi-semi Kirihuri lah. Nanti kalau udah di atas 5 juta baru yang udah agak-agak nggak kiri lagi. Oke, tapi sekarang kita bahas yang Kirihuri aja, yang murah-murah aja, yang murah meriah. Dan oke, langsung aja kita semacam studio tour dulu, karena ini sebenarnya bukan sebuah studio tapi lebih ke sebuah office gitu ya, yang saya gunakan untuk menerima pelanggan-pelanggan sewa kamera di KPK Rendcam. Oke, jangan lupa teman-teman yang mau sewa-sewa kamera, drone, GoPro dan sebagainya, mampir ke KPK Rendcam. Lokasinya ada di Yogyakarta dekat Malioboro. Oke, sekarang kita semacam muter-muter dulu. Nggak muter sih sebenarnya, ini karena cuman ruangan sekitar 6 meter kali 3 meter aja, jadi nggak luas. Jadi saya mulai dari depan dulu deh ya. Nah, ini untuk kameranya saya biasanya pakai A7 Mark III atau A6400, dan itu ada A6400 di situ. Kemudian untuk audionya saya pakai Mixinco G1A1. Reviewnya juga udah ada di atas ini ya. Oke, sekarang kita melihat ke belakang. Ini ada lampu. Nah, kalau ini lampunya lampu bohlam biasa. Nah, lampunya seperti ini teman-teman. Lampunya cuma sekitar 37 watt, lampu yang biasa di rumah itu. Kemudian kita ke sana dulu ya. Di sini ini monitor yang biasa saya pakai, LG 24MK600. Reviewnya udah ada di atas atau di sini. Itu worth it banget buat konten kreator. Kemudian ya ini meja sederhana aja, di situ ada beberapa hiasan. Dan kemudian ini laptop saya nggak pakai PC karena lebih mobile aja rasanya pakai laptop. Ini laptop Windows, ini HP Pavilion Gaming 15 yang S7 9750H, GTX 1650 dan RAM 32GB. Dan di pojokan sini ada beberapa kamera-kamera yang biasa saya pajang, yang Fuji sih biasanya karena bagus bodinya. Dan di sini ada Mavic, tadi barusan disewa baru kembali. Di sini ada beberapa gimbal, ada GoPro. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ini adalah GoPro yang pertama kali saya punya di 2016 atau 17, dan ini udah beranak pinak banyak banget nih. Asik banget nih GoPro. Ini ada GoPro 7 juga dan lain-lain. Dan kita ke sini nih. Nah, ini ada lampu juga nih teman-teman. Ini lampu LED 160, LED 160. Kemudian ini saya dudukin di monopod biasa aja. Kemudian itu di belakang itu ada lampu, itu lampu Bardi yang bisa diatur pakai WiFi gitu, kayak smart home gitu. Kemudian di pojok ada beberapa tripod. Pojok situ. Kemudian ini tas yang biasa saya gunakan untuk hunting-hunting. Kemudian ada beberapa tas lagi, dan ini kotak-kotak dari GoPro. Kemudian ini ada beberapa HT yang biasa saya gunakan untuk project-project. Kemudian ada mic-mican, kemudian ada power bank, baterai-baterai dan lain-lain. Oke, pindah ke sini. Ini ada beberapa tas yang biasanya buat sewakan. Kemudian itu ada beberapa aksesoris yang buat penyewaan. Oke, dan ini kursinya, mejanya. Nah, dan ini lampu utamanya. Ini lampu utamanya, lampu utama Kirihuri ini teman-teman. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini lampunya sebenarnya kita matiin deh. Nah, ini cuma lampu seperti ini lampu 85 watt teman-teman. Teman-teman juga bisa gunakan lampu kayak gitu tuh, lampu kayak di atas rumah itu juga bisa. Karena ini memang meja untuk tamu yang
transaksi penyewaan kamera, jadi ya seadanya aja teman-teman. Nah sekarang untuk harganya nih teman-teman. Lampu yang di depan saya ini, jadi ada yang menjual itu sepaket ya, sepaket dalam artian dapat dua lampunya, yang ini seperti ini dan seperti itu tuh lampunya ada dua, itu sepaket. Nah yang untuk harga seperti itu tuh ada yang harganya 475.000, itu dapat dua lampunya sepaket gitu. Kemudian ada dapat lampunya juga tapi yang 45 watt. Nah kalau punya saya ini, saya dulu beli yang sepaket 85 watt lampunya, ya cukup gede tapi ya nggak ada mereknya gitulah, tapi sejauh ini sih aman sih sementara. Nah yang 85 watt ini saya taruh di depan ini 85 watt, kemudian yang di belakang itu saya taruh 37 watt karena kalau saya pasang 85 watt juga terlalu terang, jadi nggak balance gitu kan. Jadi saya mau yang cahaya utamanya yang di sini aja, yang itu hanya untuk fill light seperti ini. Nah kemudian untuk yang 85 watt itu harganya sekitar 535 ribuan rupiah. Dan ada lagi yang versi lebih terangnya itu yang 135 watt, itu harganya sepaket dua gini itu di 689.000 rupiah. Nah saran saya kalau teman-teman menggunakan ruangan yang nggak terlalu gede sih, setup seperti saya ini udah cukup ya, yang di sini 45 watt, yang di sana 37 watt. Atau teman-teman juga kalau misalnya budgetnya ngepres banget gitu kan, misalnya hanya waduh nggak usah mahal-mahal mas, ini 500 kemahalan. Ini kalau mau beli satu doang, ini satu batang doang atau satu lampu doang itu juga bisa, itu harganya 325.000 yang untuk 45 watt. Dan teman-teman juga bisa misalnya nih, wah aku di rumah udah punya lampu mas, gimana? Ya udah teman-teman beli tiangnya aja, tiangnya ini dan softboxnya itu harganya sepaket sekitar 225 ribuan rupiah aja. Wah ini udah kere-kere banget nih, makanya budget friendly banget lah. Jadi teman-teman tinggal beli tiang, light standnya, kemudian softboxnya, nanti teman-teman tinggal pasang, pinjam dulu lampu di atas rumah gitu kan. Dan untuk lampu-lampu seperti ini saya kira lampunya ini nggak awet, tapi ternyata yang saya pakai ini udah lama banget saya pakai ini. Lampu ini udah hampir ya dari video-video pertama YouTube saya itu udah pakai ini, kemudian udah lama banget punyanya, udah hampir setahun juga, dan udah sering disewa orang juga. Ini lampu gini-gini disewa laku juga ini teman-teman. Sekarang surprisingly masih nyala terang, masih oke juga. Saya kira yang murah tuh bakal cepet rusak, ternyata nyatanya ini juga awet tuh. Dan untuk lampu yang di belakang yang warna kuning itu saya gunakan lampu yang namanya LED 160, itu harganya sekitar 200 ribuan rupiah. Itu istilahnya buat ngisi, ada biar ada lampu warna-warninya lah ya, karena itu sebenarnya bukan warna-warni tapi di depannya ada gelnya gitu, jadi seolah warnanya kuning karena saya ingin menciptakan suasana yang warm gitu ya, yang hangat gitu ya, dan saya gunakan yang kuning. Kemudian yang bardi itu barusan saya pasang tadi karena LED strip yang lama itu udah usang gitu kan, saya coba dan surprisingly juga bagus juga tuh yang bardi LED strip ya, bisa dikontrol lewat wifi juga, keren banget, bisa warnanya banyak banget. Pokoknya itu juga recommended kalau teman-teman butuh buat ambiennya biar ada warna-warninya, itu well banget. Untuk link pembelian nanti semua yang sudah saya sebutkan tadi saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, nanti dicek aja, diklik aja. Dan sebenarnya sih bisa-bisa aja ya kalau mau DIY kayak gitu-gitu ya, itu terserah kalau teman-teman mau kreatifnya seperti apa, tapi di sini saya menunjukkan yang simple aja, yang nggak usah DIY. Mungkin ya DIY lebih kreatif, oke, so good, sip. Tapi ya bagi sebagian orang kan nggak semuanya bisa kreatif ya, nggak semuanya bisa motong-motong yang rapi kayak gitu. Nah ini salah satu yang cukup murah juga menurut saya, di harga ya 200-300an itu menurut saya, pokoknya masih di bawah 500 itu menurut saya masih budget friendly ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa klik like, komen, serta subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.